Ya, halo kawan-kawan OPX Traders, kita mau bahas saham tier 1 kita untuk tanggal 29 sampai 3 Agustus ya. 3 sorry ini masih salah ya. 3 Oktober ya jatuhnya ya. Oke deh. 3 Oktober. Sorry sorry sorry. Oktober kok 3 Agustus ya. Oke, untuk bentar ya. 3 Oktober. Oke deh. Sip. Nah, ini untuk listnya kita ada nomor satu ada STRK, Inco, BDKR, Meri, DMMX, dan Cegas. Meri ini saham yang baru IPO ya. Sekarang lagi penurunan tapi aku melihat itu masih ada akumulasi besar jadi kemungkinan akan rebound guys untuk saham Meri, tapi kita nyari one day hitnya aja ya. Kita akan bahas dulu dari STRK yang sebelumnya itu udah naik besar-besaran ya, tapi aku lihat market maker atau isiannya masih penuh guys. Oke, di sini dari data kita ada STRK, bosnya adalah HD, untuk supirnya adalah PD, connect-nya atau yang ngaturnya ada CP dan PI. Penumpang turun semua, nggak ada penumpang, jadi masih enak banget untuk dinaikin. Jadi untuk PD baru akumulasi lagi di area sini guys, sekitar 3,3 M. SL baru masukkan juga 2,2 M. Terus DH, AZ dan lain-lain. Nah, untuk kita cek di Neo BDM ya untuk isiannya. Si apa tadi lupa aku. STRK. Kita cek dulu. Nah, untuk isiannya jadi AK, KK, BK ini cenderung keluaran banyak, tapi isiannya ada PD, PI guys. Untuk yang terus akumulasi, untuk XL itu cenderung di bawah guys. Nah, kalau seperti ini aku yakin pasti ada hal yang menarik guys untuk kedepannya. Kalau dilihat dari frekuensi, kita lihat di area sini udah tinggi guys di area sini. Jadi kemungkinan akan melanjutkan kenaikan. Ini mainnya main aman aja guys. Jadi kalau udah naik baru ikutan aja. Tapi kalau cenderung buangannya banyak, nggak usah ikut ya guys. Kalau aku metodenya seperti itu. Ini kan mau nembusin all time high-nya lagi ya. Kita kasih si resistennya di sini. Nah, dari sini kalau dia main si 18%, 20% ya di area sini ya. Nah, kalau dia cenderung naik di area situ, itu kan udah tembus kan. Nah, kalau cenderung melebihi dari area resistennya ikut aja guys. Oke, tapi kalau cenderung dia setway, kita tunggu aja ke depannya. Mungkin 2-3 hari baru dia di up lagi. Sama seperti ini guys. Ada pola resisten kan naik. Nah, ini kan kenaikan tinggi ya. Harapan kita kayak gini ya polanya. Terus di area sini kan ada resisten lagi di area sini. Kita tunggu aja kalau dia udah tembus baru kita masuk. Seperti itu ya guys. Kita tunggu aja untuk ke depannya ini untuk pergerakannya. Kalau aku lihat PD masih besar-besaran guys untuk akumulasinya. Lihat ya untuk PD ini bos paling besarnya, PI juga bos paling besar. Jadi PI PD masih pede dia untuk naikin barang. Jadi kelihatan ya untuk pola PD dan PI ini akumulasi terbesar, sedangkan yang lain AKKK BK yang buangan barang di area sini adalah penumpang atau kru-krunya saja guys, tidak ada pengaruhnya. Buangannya juga nggak ada guys, jadi ini optimis masih menuju ke atas guys. Seperti itu, kalau mau ikut ya silakan, kalau masih nggak mau resiko di area sini ya udah nggak usah, cari yang lain aja yang lebih minim resiko. Seperti itu guys untuk STRK. Kita lanjut ya, saham Inco. Nah, untuk Inco ini menarik guys. Kita mainnya main kecil aja di Inco ini sekitar 7-10%. Metodenya sama ya guys. Kita lihat frekuensi di area sini. Ini kelihatan udah terbentuk untuk frekuensi lanjutannya. Kita nunggu high-nya seperti ini ya. Polanya biasanya ini penurunan lagi nih. Ini kan penurunan pertama ya. Satu, ini penurunan besar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita ngambil di area sini guys. Di area di bawah garis yang menuju ke atas ini. Kalau bisa ya, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, mepet-mepet aja seperti itu. Kalau cenderung polanya semakin besar membentuknya, semakin jelas pembentukannya seperti frekuensi di area sini, semakin tinggi untuk hari kedua, kita masuk aja guys. Diangkatnya sekitar kalau di sini data 10% ya untuk
tesis kita seperti itu. 10% lumayan guys untuk Inco. BDKR kita lihat, ini agak panjang bahasannya. BDKR juga menarik guys. Nah, BDKR ini udah mepet banget, dia mau nembus si MA 100-nya dia. Oke. Terus untuk datanya ini menunjukkan bahwa pola setway-nya bagus guys. Di area sini pernah naikkan sini gara-gara ada frekuensi. Sekali lagi, frekuensi di area situ. Sini juga ada frekuensi ya, walaupun agak lama, jadi tinggi lumayan. Oke, jadi dia ngikutin frekuensi guys. Di sini ada frekuensi, terus dinaikin di area sini. Oke, bagus ya. Nah, sekarang tuh frekuensinya ketinggian. Oke. Apakah emang mau dinaikin atau emang dibanting? Kita lihat aja ke depannya ya. Kalau cenderung besok ada kenaikan melebihi dari batas setway-nya dia di area sini. Di area sini udah naik kan, udah berapa persen ini ya? Nah, misalnya di area sini ini. Nah, sudah di atas 3%, udah ikut aja guys. Seperti itu untuk targetnya di BDKR. Terus siapa aja isiannya? Nah, isiannya itu AZ sebagai, sini kita ada catatannya. Nah, untuk bosnya itu ada AZ ya, yang punya kapal. Terus kaptennya ada JP sama AK itu untuk kaptennya. Terus ada nahkodanya YP. Nah, penumpangnya kosongan guys, jadi nggak ada penumpang sama sekali guys. Ini enak banget ya. YP kedikitan, kita hapus dulu AZ-nya ya. Nah, AZ udah jelas ya. Nah, di sini yang main barang situ, di sini ada JP guys. JP besar isiannya, di sini AK besar, YP juga besar. YP kan penumpang ya, tapi dia cenderung di bawah barisan dua orang ini guys. Jadi dia kita anggap sebagai nahkodanya aja ya guys. Oke, LG juga isian tapi tidak ada pergerakan. Nah, di sini kita lihat ini kita anggap sebagai kaptennya ya. Jadi dia yang ngarahin naik turunnya emitennya. Jadi ketika di sini akumulasi terus dinaikin, di sini akumulasi terus dinaikin, dia ada akumulasi lagi di area sini dinaikin, seperti itu. Nah, sekarang untuk beberapa hari terakhir akumulasi besar-besaran juga oleh JP dan AK. Apakah akan dinaikkan di hari besok atau hari selanjutnya lagi? Tapi pasti minggu ini kita dapat cuannya guys. Untuk target itu sekitar 7%. Kalau di sini lebih besar ya guys, di area sini 13%. Jadi nggak muluk-muluk, kita targetin aja. Kalau sahamnya nyentuh di area bawah sini akumulasi buy aja guys. Ini kan udah aku kasih garis ya. Jadi kalau sahamnya berada di bawah area sini buy, terus ambil akumulasi ambil spekulasi aja bahwa main aman guys, sekitar ya 3% resikonya. Sisanya ambil cuan ke atas guys. Nah, kalau aku sih main amannya di area sini guys, nih area tebalnya ya guys. Nah, jadi kalau sudah berada di bawah sini udah cuan banget, resikonya kecil banget ya guys. 0,63% kalau di bawah sini. Kalau udah di bawah naik ya ikut aja. Seperti itu untuk BDKR ya guys. Tapi saya lagi ambil sesuaikan resiko dengan resiko yang kalian punya ya guys. Kalau masuk di area sini ya sekitar 2% lah resikonya ya guys. Cuannya kita asumsikan cuma 7-8% ya guys. Karena untuk hati-hati, tapi ini pasti di bawah naik guys. Aman, tenang aja. Kalaupun ketinggian ya pasti kejemput juga. Lihat ya untuk grafiknya bagus ya. Oke, udah bagus banget, isiannya juga bagus banget. Jadi seperti itu. Ini untuk tanda aja. Kemungkinan aku ambil di area 159. Kalau cenderung ada penurunan ya udah dilepas aja dulu guys. Takutnya jauh penurunannya. Seperti itu, tapi kelihatan dari isiannya juga masih optimis banget ya guys. Jet PAK juga terus akumulasi, terus ada siapa lagi ya akumulasi ya tadi ya. Ya ini yang udah buangan ya. Ya, Jet PAK bandar yang bagus untuk emitennya guys. Jadi menarik sekali untuk kita pantau bersama dalam 1 minggu ke depan. Oke, BDKR udah ada. Mary ya guys. Mary ini penurunan guys. Tapi ada historical, dia ada di sini. Jadi Mary ini setelah IPO dia ada kenaikan lumayan besar sampai sini, terus ada penurunan. Ini penurunan kemungkinan ingin menuju dengan harga normalnya atau harga
harga standarnya dia ya. Sekarang kemungkinan udah harga standar karena di sini ada percobaan pertama kenaikan. Di sini 24% guys. Nah, siapa yang naikin? Ini dari data aku cek itu supirnya adalah CC guys. Connectnya SQ, penumpangnya adalah XL. Minimal untuk akumulasinya 200 juta di area sini guys. Nah, sekarang untuk area sini kita bisa lihat ya, di area sini sampai tanggal 18 September. Nah, NI sama SQ udah akumulasi guys, sekitar 300 juta seperti itu guys. Kita lihat dari Neo BDM-nya ya. Nah, Mary. Oke. CC nah. Nah, CC udah besar. Jadi CC masih belum buangan guys. Jadi kalau menurutku masih aman banget. Nah, cenderung di area setway CC itu nambah muatan guys. Nah, ini tujuannya apa ya? Pasti tujuannya masih naikin barang ya. Nah, di sini di area sini kalian bisa lihat ya. Di area sini yang nge-markup, yang naikin barang itu CC ya, jelas banget ya. Kelihatan ya? Jadi CC yang mainin, tapi CC sebelumnya sudah akumulasi di area sini guys. Area sini akumulasi di area setway-nya, area sini akumulasi dulu dia 300 juta baru dinaikin, baru dibanting sedikit. Terus di area sini juga CC akumulasi guys. Akumulasi di area sini, terus ketika di bawah dia akumulasi lagi di area sini, baru dinaikin di area sini. Walaupun bukan CC yang naikin ya, yang kecil ini. Jadi seperti itu. Menurutku aman banget kalau ada CC di area sini, dan CC juga nggak mungkin dia cut loss guys. Seperti itu. Jadi masih ada areanya, area yang aman. Di sini kita masih bisa lihat ya. Nah, di sini area supportnya dia guys. Kelihatan ya? Kalau ini cenderung naikin berarti jadi area supportnya di area sini. Nah, kalau aku bakalan masuk di area sini guys. Kalau bisa ya. Kalau bisa kita masuk di area sini. Kalau cenderung dinaikin udah ikut aja guys. Sekitar kita bikin support atasnya, resisten atasnya ya. Nah, di sini. Kalau cenderung udah naik kan tiba-tiba mendadak sekitar 4-5% ikut aja guys. Kalau udah lewat dari resisten ini ya. Nah, kemungkinan akan sama, kemungkinan, tapi ya siapa tahu ya guys, kalau udah lewat dari ini udah ikut aja. Nanti 3-4%, 5% ya nggak apa-apa, rezeki aja. Kalau lebihan ya alhamdulillah ya guys. Seperti itu untuk targetnya. Kalau mau ambil cara aman di sini kita masuk area resistennya, area supportnya di area sini. Aman banget, ini resikonya cuma kalau di area sini ya. Nah, resikonya cuma ya, nggak sampai 3% guys. Seperti itu cara amannya untuk main dan cara brutalnya kalau udah kenaikan duluan. Seperti itu ya guys untuk permainannya. Oke, kita lanjut. DMMX ini pernah juga aku main di area sini guys sebelum dia setway. Udah aku hapus ya historicalnya. Jadi di sini permainannya ada PG, agak AK, ACS, akumulasi. Nah, ketika AK ikut akumulasi besar, ini PG yang ngebanting guys di area sini. Kelihatan ya gapnya besar. Jadi PG nakut-nakutin bandar. Nah, jadi PG itu cenderung pengen akumulasi sendiri guys di saham ini. Kelihatan ya untuk DMMX itu kenaikannya besar banget di area sini. Itu area reboundnya dia. Terus di area sini ada frekuensi besar ya. Ombak kita besar sudah dilewati. Jadi sekarang itu area dia untuk setway dan menuju ke atas. Nah, di sini kalau dari data itu cenderung ketika ada frekuensi tinggi dinaikin sekitar 7% guys. Di sini ada frekuensi tinggi juga tapi cenderung dibuang karena sudah polanya pola MA10 ke bawah ya. Jadi kita mengincar pola MA10 menuju ke atas atau setway seperti itu. Di sini ada frekuensi besar dan dibuang lagi karena sudah nembus si MACD crossnya ya. Nah, seperti itu. Sekarang polanya ini masih belum nyentuh. Oke. Terus polanya masih cenderung ke atas. Oke, MA10-nya cenderung ke atas, masih aman. Terus PG tiba-tiba akumulasi di area sini, guys. Sebelumnya dia nggak pernah akumulasi di area atas, guys. Nah, connect-nya ini adalah JP. JP yang bikin likuiditasnya, guys. Liquidnya yang naikin barang itu JP, sedangkan PG itu ngikutin kalau ada transaksi besar dia yang HK, guys.
Seperti itu, enak banget ya. Penumpang CC dan kawan-kawan sudah kosong semua. Jadi CC dan kawan-kawan udah take profit di area sini guys. Sekarang ini fresh, isiannya masih fresh di area sini. Kita lanjut ya untuk Neo BDM nya itu tadi DMMX ya. Nah, kelihatan ya untuk isiannya. Kita hapusin dulu yang kecil-kecil ini ya. CP, AF, YB. Nah, ini aja kita fokus. Jadi PG itu akumulasinya besar ketika sahamnya di bawah, ketika ada proses naikkan barang. Di sini naikkan barang besar ya. Nah, kelihatan ya. Jadi PG nikmatin ketika ada transaksi besar di hari tersebut. Jadi PG menikmatin aja tanpa ada bantingan, sedangkan JP itu juga terus akumulasi guys. Oke, terus untuk CC, nah CC ini yang pemain handalnya guys. Tuh ya. CC ini yang dokternya yang bikin si saham itu naik turun guys. Ya betul. Nah CC, jadi ketika di sini kalian bisa lihat ya. Nah di area sini ada kenaikan drastis, itu CC yang naikin barang nih. Sini CC yang naikin barang, terus dia take profit di area atas. Terus di sini dia naikin barang lagi, udah kelihatan ya CC. Nah sekarang CC sedang akumulasi guys. Di area 3 hari terakhir akumulasi ya nggak terlalu besar, tapi lumayan lah buat naikin barang. Di sini juga kelihatan ya, di sini ada CC akumulasi dikit di area sini, terus besoknya diterbangin sahamnya. Jadi kita berharap bahwa CC ini juga ikut join ke dalamnya guys. Untuk isiannya CC di hari terakhir itu oke, kita lihat di sini today. Sorry. Tanggal 27 ya. 26. Oke. Nah, CC masih 14 juta guys. Kita tunggu CC kemungkinan naik atau emang langsung diangkat, kita nggak tahu ya. Kita lihat aja ke depannya apakah CC kontribusi, tapi kelihatannya dari PG dan JP itu masih optimis untuk ngenaikin barang. Terus ada akumulasi di area sini, itu kemungkinan jadi tanda signal untuk bandar-bandar lain untuk join ke dalamnya. Seperti itu guys. Apakah akan dinaikin lagi? Kemungkinan area kenaikannya itu ngikutin di area sini guys. Di area sini untuk kenaikannya. Kalau estimasi kita kelihatan dari area sini misalnya dinaikin ya 4% sampai 7% ya. 8% lumayan guys untuk DMMX ya, untuk targetnya. Jadi seperti itu, kita tandain dulu ya untuk last kita pembahasan. Oke. 386 nanti aku rekap lagi deh. Lupa ya. Cegas. Kita lanjut Cegas guys. Nah untuk Cegas ini polanya setway ya guys. Terus untuk posisinya dia baru naik di area sini. Terus untuk isiannya wah nggak sempat ku catat ya guys. Oke. Jadi ini polanya udah bagus banget, pola bendera ya. Biasanya bagian teknikal udah ngerti ya untuk pola ini. Ini ya. Nah sekarang untuk targetnya sama siapa isiannya. Jadi aku lupa guys, kalau lupa catat. Cegas. Nah, untuk XL YP itu nggak ada isian guys, dia cenderung udah buangan, jadi enak banget ya, enteng naikinnya. Terus isiannya itu ada YJ, GR yang tinggi juga dia, dan GR itu masih setway di area sini, dia nggak mau naikin barang. YJ ini pemain besarnya dan dia juga yang ngebanting sahamnya. Oke. Tapi dia masih belum take profit guys. Jadi kita tunggu aja polanya dari YJ. Tapi di sini ada pemain besar yaitu CC, HP sama CP guys. Nah, mereka cenderung akumulasi dari bawah sini tanpa ada buangan guys. Kecuali si CC ya. CC sempat buangan di area sini, tapi dia akumulasi lagi di area sini dan akumulasi besar lagi di area sini. Jadi saham ini saham yang sangat menarik perhatian bandar-bandar besar guys ya. Sini kelihatan ya naikkan polanya. Nah kapan dia naik ya, pasti setelah dari frekuensi ini guys. Nah ini kelihatan ya. Nah di sini ketika frekuensi naik, besoknya langsung dinaikin guys. Frekuensi lagi di sini naikin. Apakah ada frekuensi lanjutan? Siapa tahu. Tapi kalau ada frekuensi lanjutan dan besar, ini pasti kenaikan besar-besaran, tinggi-tinggian guys. Seperti itu, sangat menarik banget untuk Cegas. Kita tandain dulu ya
Oh iya, ini kita kasih catatan dulu ya. Kapten bosnya siapa sih? YJ ya. Bos YJ, kapten ada kayaknya CC deh. CC yang naik turuninnya ya. Kontributornya CP, HP, GR. Botolnya CP, HP, GR. Untuk penumpang kosong. Kita anggap kosong aja ya karena dikit banget untuk penumpang. Jadi seperti itu. Bagus banget untuk saham ini ke depannya. Aku melihat profitnya masih jelas banget. Polanya baru naikkan juga MA 200-nya. Jadi kemungkinan akan ditarik ke atas lagi. Seperti itu untuk targetnya. Kecuali ya skenario-nya. Kecuali si YJ ini tiba-tiba buangan besar ya. Tapi kita lihat aja besok hari apakah yang terjadi. Untuk resiko ini juga lumayan dikit guys. Jadi kalau main di area sini aman nih. Nah, resiko kita anggap di area sini guys sekitar 3-5%. Targetnya all time high baru. Tidak tahu sampai kapan. Seperti itu ya guys. Menarik. MA nya sudah menuju ke atas juga. Jadi oke, kita pantau bersama guys untuk saham ini. Oke, udah semua ya. Untuk datanya kita kasih tanda dulu CGS 148. Oke, udah semua. Nanti aku rekap lagi datanya kapan kita konten. Terus untuk kedepannya kita lihat dulu ke depannya yang mana yang bergerak duluan. Kalau pola aku permainannya biasanya ya kalau aku masih mantau barang itu aku mainnya di area screening guys. Di contoh seperti ini. Aku contohin dulu ya. Nah misalnya ada kayak gini kan. Aduh nggak kelihatan ya di area sini. Nah, misalnya di area sini aku semua chat aku tampilin satu layar karena aku ada 2 layar ya di sini ya. Nah, terus di area sini aku kasih aja stoknya yang dipantau itu cuma oh iya, nggak bisa ini kalau nggak lagi online. Jadi pilih aja all stock ini ganti yang tier 1 kita. List yang tier 1 kita. Jadi kelihatan tuh untuk transaksi besar di filter ya. Jangan lupa filter yang 1000 lot aja pembelian atau penjualannya. Jadi kelihatan yang mana gerakannya yang paling besar. Siap-siap langsung pindah ke area situ aja buat jual atau beli. Itu mode permainan scalping sih guys. Tapi kalau kalian nggak bisa scalping ya udah main ambil resiko aja yang 3% untuk cut loss, sisanya take profit seperti itu. Kalau scalping modenya seperti itu ya. Jadi ada 1000, 2000, 10.000 kita ambil, lihat datanya langsung masuk di area situ. Seperti itu guys. Biasanya emang seperti itu guys. Polanya mudah kalau kita main screening ala mode frekuensi ya. Frekuensi ini kan penandaan bahwa hari itu lagi sepi transaksinya. Jadi sepi kan kelihatan tuh proses transaksinya tuh lagi nggak ada pergerakan, santai, paling 1-20 lot dan lain-lain, tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Tapi ketika sudah rame mendadak pada hari selanjutnya itu kelihatan guys, ada 1000, 2000 yang beli atau frekuensinya atau transaksinya juga wah banyak di area situ. Nah itu udah siap-siap standby seperti itu guys. Enak ya kalau udah main frekuensi, polanya seperti itu semua guys. Jadi ketika hari ini sepi, besoknya udah perbedaan tuh kelihatan dari running trade-nya udah kelihatan tuh perbedaan dari transaksinya. Jadi siap-siap masuk di area yang rame itu guys. Seperti itu guys. Siapa tahu nambah ilmu baru, dan ini list kita apakah jadi bagger di minggu selanjutnya, semoga ya guys. Tapi kita mainnya harus main aman, jangan lupa juga pantau resiko yang kita inginkan. Jadi jangan sampai minus di minggu-minggu selanjutnya guys. Seperti itu guys. Yang penting naik terus walaupun cuma 5% dalam satu minggu guys. Seperti itu ya. Happy cuan dulu, siapa tahu ini bakal jadi cuan besar kita di minggu depan. Dan sampai jumpa, itu dulu. Bye bye.